Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Insiden tersebut menghanguskan 7 rumah dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Kebakaran diketahui terjadi pada Kamis dini hari 19 Juni 2025. Dinas Gulkarmat DKI Jakarta melaporkan bahwa api mulai berkobar sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut berdampak pada 11 kepala keluarga dengan total 30 jiwa. Diduga kebakaran dipicu oleh nyala lilin yang menyebabkan api cepat membesar. Menurut Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, kerugian materi akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar 281,2 juta rupiah. Sementara itu, sebanyak 30 warga terdampak terpaksa mengungsi sementara di Aula Musola Mujahidin. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi akan bergerak tidak stabil dan cenderung melemah dalam perdagangan. Pada Kamis 19 Juni 2025 diprediksi akan bergerak tidak stabil. Hari ini nilai tukar rupiah diprediksi melemah, bergerak di kisaran Rp16.310 hingga Rp16.360 per dolar Amerika Serikat. Penutupan perdagangan kemarin menunjukkan pelemahan 0,15% ke level Rp16.286, sementara indeks dolar justru menguat. Analis menyebut faktor utama berasal dari memanasnya konflik Timur Tengah, serta sikap The Fed yang ditunggu pasar. Bank Indonesia pun menahan BI rate di 5,50% demi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Gunung Ibu yang terletak di Maluku Utara kembali mengalami erupsi dan sepanjang sepekan terakhir gunung tersebut telah tercatat erupsi sebanyak 51 kali. Erupsi kembali terjadi pada Kamis 19 Juni 2025 sekitar pukul 1:03 waktu Indonesia Timur. Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kolom abu letusan tidak terlihat secara visual dan tinggi semburan abu tidak tercatat. Meski demikian, aktivitas erupsi terekam jelas di alat seismograf dengan amplitudo maksimum sebesar 28 mm dan durasi gempa letusan selama 42 detik. Gunung Ibu saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Berdasarkan pengamatan kegempaan pada 19 Juni 2025, tercatat 103 gempa letusan dengan amplitudo 12 hingga 28 mm dan durasi 33 hingga 69 detik. Selain itu terjadi juga 18 kali gempa hembusan dan 26 kali gempa harmonik masing-masing dengan durasi dan amplitudo bervariasi. BVMBG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari puncak kawah, serta menjauhi area perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah utara dari kawah aktif. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, wilayah barat daya Indonesia kembali diguncang gempa bumi. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,4 skala Richter dan berpusat di wilayah perairan tenggara Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis dini hari 19 Juni 2025, tepatnya pukul 3:59 waktu Indonesia Barat. Gempa yang bersifat tektonik ini terdeteksi berada di bawah laut, namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan di wilayah daratan maupun guncangan yang dirasakan oleh warga sekitar. BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski kekuatannya relatif kecil dan tidak menimbulkan ancaman besar, kejadian ini menambah catatan aktivitas seismik yang terjadi di kawasan rawan gempa seperti Bengkulu dan sekitarnya. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun selalu waspada terhadap potensi gempa susulan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan SIM keliling. Layanan ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi sebagai salah satu syarat legal berkendara. Layanan berlangsung pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan tersedia di 3 titik lokasi, yakni Jakarta Utara, LTC Glodok, Jakarta Pusat, Kantor Pos Lapangan Banteng, dan Jakarta Barat, Mall Citraland. Masyarakat diimbau untuk menyiapkan dokumen persyaratan, yakni fotokopi KTP, SIM lama, asli dan fotokopi, serta surat keterangan sehat dan hasil tes psikologi. Perlu dicatat layanan ini hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, bukan pembuatan SIM baru. Adapun biaya perpanjangan mengacu pada PP nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.